Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini akan saya sampaikan cara untuk membuat soal. Jadi untuk soal biasanya digunakan untuk penilaian, baik itu penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Kali ini saya akan sampaikan penilaian yang pengetahuan dengan bentuk soal pilihan ganda dan bisa dikoreksi secara otomatis melalui Google Classroom. Tinggal mengimport nilai, maka nilai sudah akan langsung masuk ke masing-masing siswa. Pertama, kita buka Google Classroom-nya terlebih dahulu, masuk ke akunnya. Kalau sudah, masuk ke kelasnya. Setelah masuk ke kelas, kita masuk ke tugas kelas. Setelah masuk ke tugas kelas, kita pilih buat. Nah, tombol buat ini hanya muncul jika kita berada di semua topik. Tetapi kalau kita berada di salah satu topik, maka tombol buat ini tidak akan muncul. Kita kembali ke semua topik. Nah, kemudian untuk membuat soal, untuk penilaian pengetahuan, untuk ulangan harian misalnya, kita pilih buat. Nah, yang kita pilih adalah tugas kuis. Ya, jadi bedanya apa tugas kuis dengan tugas saja? Nah, tugas saja nanti untuk tugas ini nanti tidak bisa dikoreksi secara otomatis. Kita tidak bisa mengimport nilainya. Sedangkan untuk pertanyaan ini biasanya hanya untuk pertanyaan tunggal yang ditanyakan dalam satu waktu, ya. Sedangkan untuk ulangan itu biasanya soalnya lebih dari satu. Nah, kita pilih tugas kuis. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam soal tugas kuis di sini di bagian bawah ada tombol pengimporan nilai. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda yang ingin dikoreksi secara otomatis, bagian bawah ada pengimporan nilai dan posisinya adalah on. Jadi kalau ini adalah posisi off atau mati sehingga tidak bisa dikoreksi secara otomatis atau tidak bisa mendownload atau mengimport nilai masuk ke dalam Google Classroom. Jadi ini harus dalam posisi hidup. Ya. Kemudian yang penting juga adalah bahwa dalam dalam tugas ini hanya boleh ada satu kuis. Jika ada lebih dari satu kuis, misalnya kita tambah satu formulir lagi. Nah, ini formulirnya ya. Nah, ini untuk membuatnya saya hapus dulu. Kembali ke pengeditan soal. Nah, kalau ada dua kuis seperti ini, maka ini pengimporan nilai ini otomatis akan mati. Jadi dalam satu tugas hanya diizinkan satu kuis saja. Jadi jangan membuat lebih dari satu kuis dalam satu tugas. Ya. Jadi kalau kita hapus, maka ini bisa on lagi. Kemudian di sini ada mode terkunci di Chromebook. Nah, ini kalau Chromebook ini adalah laptop khusus semacam tablet begitu ya. Jadi nanti kalau soal ini dibuka, maka tidak bisa membuka aplikasi yang lain. Sehingga untuk memperkecil kemungkinan siswa mengerjakan soal sambil browsing atau googling di internet untuk mencari jawabannya. Ini seperti soal-soal pada UNBK, itu begitu dibuka browsernya, maka tidak bisa digunakan untuk membuka yang lain. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui, tapi kalau
hanya menggunakan HP atau menggunakan laptop, ini tidak ada pengaruhnya mau di on atau di off. Tapi nanti kalau konon katanya pemerintah mau memberikan bantuan laptop ke sekolah-sekolah yang berupa Chromebook, maka kalau ini di-on-kan, maka siswa ketika membuka soal tidak akan bisa membuka aplikasi selain soal itu. Jadi persis seperti ujian nasional atau UNBK. Nah, pertama kita beri judul dulu, misalnya ulangan harian 1. Petunjuknya silahkan diisi, optional, bisa diisi, bisa tidak. Kalau sudah judulnya, kemudian kita buat soalnya. Di soal ini kita beri nama yang sama supaya nanti ketika mencari formulir itu menjadi lebih mudah. Ya. Jadi ini adalah judul formulir. Kemudian di sini adalah judul file atau nama file. Untuk nama file supaya sama dengan judul formulir, kita klik saja. Kemudian kita ganti yang sama. Kemudian tinggal Bapak Ibu masukkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Di sini tidak perlu kita menanyakan nama atau kelas ya. Jadi langsung setelah judul, kemudian deskripsi ini untuk misalnya perintah. Ya, istilah dan milih huruf jawaban yang benar atau apa, terserah monggo. Kemudian soalnya kita tuliskan ya. Untuk penulisan soal tentunya Bapak Ibu sudah bisa semua ya. Karena ini fokusnya bukan pada membuat soalnya. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk skor dan kunci jawabannya. Andai kata ini saya sudah membuat soal sekian banyak, sudah selesai, maka sebelum kita tutup untuk formulirnya atau kuisnya ini, perlu kita atur terlebih dahulu. Pengaturan yang pertama adalah, kalau ini ulangan harian, alangkah lebih baik jika kita batasi ke satu jawaban saja. Jadi anak hanya bisa mengerjakan satu kali. Tetapi kalau itu bentuknya latihan soal, maka kita biarkan saja bisa dijawab berkali-kali. Ya. Untuk kumpulkan email ini tidak perlu, karena kalau di sini sudah tercentang batasi untuk pengguna kementerian, maka nanti setiap anak-anak menjawab, maka emailnya juga sudah akan tersimpan. Tetapi ketika murid-murid kita itu kebetulan tidak semuanya menggunakan akun dari kementerian yang belajar ID, maka ini bisa dihilangkan. Jadi nanti bisa dijawab oleh akun biasa maupun akun belajar. Hanya saja untuk siswa-siswa yang tidak menggunakan akun belajar nanti nilai tidak bisa diimpor secara otomatis. Jadi pastikan murid-murid kita menggunakan akun belajar ID supaya nanti mempermudah kita dalam menjawab, mengkoreksinya. Kemudian untuk presentasi ini yang sering digunakan adalah pada acak urutan pertanyaan. Ya,
Kemudian untuk pesan konfirmasi ini boleh diubah. Misalnya jawaban ulangan sudah terkirim. Ya. Kemudian pada bagian kuis, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ini jadikan kuis karena ini memang bentuknya kuis. Mode Chromebook ini kita bisa lewati dulu. Kemudian responden dapat melihat ini adalah hal-hal yang akan bisa dilihat oleh siswa ketika sudah selesai menjawab. Nah, untuk soal-soal latihan ini boleh dicentang semua supaya siswa dapat melihat pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kemudian untuk melihat jawaban yang benar atau kuncinya, serta untuk melihat nilainya. Nah, untuk ulangan atau penilaian harian, maka ini bisa kita hilangi saja semua. Ya, gitu. Kalau sudah, simpan. Nah, ini statusnya masih menyimpan. Kalau sudah disimpan di drive seperti ini, maka kita bisa menutupnya, berarti ini sudah tersimpan di Google. Nah, kalau sudah, kemudian kita tentukan untuk kelasnya, siswanya. Jadi untuk ulangan yang pertama itu tentunya untuk semua siswa. Tetapi kalau digunakan untuk remedi, maka nanti bisa kita pilih siswanya siapa saja yang akan kita beri soal ini. Kemudian batas waktu kalau dikehendaki sampai berapa waktunya. Kemudian untuk topik ini adalah kalau di sini topiknya adalah mata pelajarannya. Ya, supaya nanti soal ini atau ulangan ini masuk ke mata pelajarannya, tidak di luar mata pelajaran atau topik. Kalau sudah, maka bisa dipilih tugaskan. Kalau langsung mau ditugaskan atau diberikan pada siswa, atau kalau mau dijadwalkan, silahkan pilih jadwalkan. Jadi misalnya jadwalkan untuk tanggal 31 jam 21.30. Jadwalkan. Selesai. Nah, jadi begitu cara untuk membuat soal penilaian pengetahuan dalam bentuk pilihan ganda yang nantinya akan dikoreksi otomatis. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara mengkoreksinya. Di sini saya sudah melaksanakan ulangan harian yang sudah dijawab oleh siswa. Ya. Jadi ini tampilan seperti ini. Diberikan ini adalah soal ini diberikan kepada siswa. Diserahkan artinya diserahkan oleh siswa kepada guru, tetapi belum dinilai oleh guru. Kalau sudah dinilai, maka nanti akan muncul di sini. Jadi, saya sudah memberikan soal kepada siswa sebanyak 32. Kemudian dari 32 siswa itu, 8 siswa ini tugas ulangannya sudah diserahkan pada saya dan sudah saya nilai, yang 13 ini belum. Nah, kalau sudah muncul ada yang diserahkan, maka kita bisa mengkoreksi. Mengkoreksinya bisa dari sedikit ketika kita buka kok ada yang diserahkan, kita koreksi. Atau bisa juga menunggu sampai semuanya menyerahkan baru dikoreksi. Terserah, nanti itu bisa disesuaikan. Ya, jadi ini yang diserahkan, ini muncul di sini. Ya, kalau yang diberikan ini belum mengerjakan. Jadi di sini tertulis ditugaskan, itu berarti sudah
diberikan pada siswa, hanya saja siswa belum mengerjakan. Jadi kita kembali ke diserahkan, ini yang siswa-siswa sudah menyerahkan. Kemudian untuk memberi nilai secara otomatis, kita tinggal memilih impor nilai. Kita tekan impor nilai, pilih impor. Kita tunggu proses pengimporan. Nah, ini tadi di sini belum ada nilainya. Sekarang sudah ada nilainya, ya. Jadi nilainya seperti ini. Dan nilai-nilai itu masih dalam bentuk draft. Ya, alhamdulillah ini nilainya banyak yang bagus-bagus, kecuali beberapa anak yang kurang bagus. Nah, nilai-nilai ini belum diterima oleh anak di dalam aplikasi. Supaya bisa diterima oleh anak, maka nilai-nilai ini harus diserahkan lagi atau dikembalikan kepada siswa. Nah, sebelum mengembalikan, Bapak Ibu bisa memberi komentar. Terutama misalnya yang nilainya kurang, misalnya ini nilainya kurang, ini bisa diberi komentar terlebih dahulu. Nah, kita klik pada nama yang akan kita komentari, ya. Ini misalnya M. Akbar, kemudian kita beri komentar. Nah, misalnya belajar lebih rajin. Nah, kemudian nanti yang nilainya 100 bisa kita beri reward, ucapan, selamat, dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kita lakukan satu persatu. Nah, kalau sudah kita beri komentar, nilai-nilai yang sudah diserahkan ini bisa kita pilih semua. Ya. Jadi ini yang sudah ada nilainya, ini sudah terpilih. Yang baru ditugaskan belum dikerjakan tidak terpilih. Nah, yang sudah diserahkan, yang sudah ada nilainya ini, akan kita kembalikan kepada siswa supaya siswa bisa mengecek nilainya dan membaca komentar kita. Kita harus memilih kembalikan. Nah, ini anak-anak yang akan dikembalikan. Kemudian kalau mau diberi komentar kepada semua siswa yang dikembalikan ini juga bisa kita beri komentar di sini. Misalnya tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Ya. Kemudian kita pilih kembalikan. Ya. Jadi demikian cara untuk membuat soal sekaligus cara mengkoreksi nilai-nilai siswa yang sudah dikerjakan untuk soal-soal yang bentuknya pilihan ganda. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.